Kami pindah dari kota besar, tepatnya dari Tangerang Selatan ke Kampung Panyandaan ini di Bandung Barat untuk membangun rumah dan memulai kembali kehidupan yang baru. Kami belajar tentang apa yang disebut sebagai gaya hidup slow living. Saya Uke. Saya tinggal di sini di Kabin Kebun ini bersama suami saya Ucok. Juga kebetulan anak saya sudah lulus, jadi bergabung bersama kami. Namanya Mata Niari, dipanggilnya Niar. Waktu kami pindah ke sini tahun 2016, pada saat itu usia kami juga udah gak muda lagi ya gitu. Jadi waktu itu saya 50 tahun, jadi sekarang berarti saya 56 tahun. Terus Ucok sekarang dia 60 tahun. Dan kemudian Niar baru bergabung pada saat pandemi ini, kebetulan sudah selesai sekolahnya. Jadi kami bertiga di sini sekarang lengkap, ditemani dengan 9 anak buah. Kabin Kebun adalah kediaman kami di mana kami setiap akhir pekan membuka kabin kami untuk mereka yang tertarik untuk mengetahui gaya hidup slow living yang sedang kami ikhtiarkan. Kami tinggal di ketinggian 1160 di atas permukaan laut, luasan tanah sekitar 1.500 meter persegi. Jadi di sini kami berusaha untuk membangun kembali kehidupan kami, mulai dari nol lagi. Jadi kabin kebun itu adalah sebetulnya terdiri dari rumah kami, terus ada 3 kabin yang bisa disewakan, kemudian juga ada ruang komunal, ya, dapur komunal atau tempat untuk workshop gitu, dan selebihnya adalah kebun di mana kami mencoba untuk membangun sebuah ekosistem dan kami sekeluarga adalah bagian dari ekosistem itu sendiri. Kabin kebun ini dibangun mendahulukan dulu adanya bahan baku, bukan desainnya, karena memang kami berusaha sekali untuk mendapatkan bahan-bahan bekas pakai. Jadi hampir 80% mungkin dari keseluruhan bangunan kami adalah barang-barang yang kami dapatkan dari bongkaran rumah, dari bongkaran pabrik, dari tukang-tukang loak. Kami berusaha untuk apa yang kami bangun itu tidak memberikan dampak terlalu berat terhadap lingkungan. Jadi kami pindah dari Bintaro ke Panyandaan ini untuk berikhtiar sebuah gaya hidup baru yang namanya slow living. Meskipun ada kata slow-nya, sebetulnya yang namanya slow living itu jauh dari kata leha-leha ya, atau dari males-malesan gitu. Jadi itu sebetulnya sebuah gaya hidup di mana kita berusaha untuk memberi jeda dari setiap tindakan kita untuk berpikir tentang dampak yang bisa kita produce ya. Seperti kita membangun kabin kebun ini juga gitu, kita butuh waktu yang cukup panjang ya, bahkan 5 tahun baru kita merasakan bahwa kita sudah jadi bagian atau micro ecosystem gitu ya. Tidak ada yang instan, ada hal yang menjadi tanggung jawab kita untuk kembali memberi kepada alam semesta ini. Biasanya kan kita selalu hanya mengambil, lupa mengembalikannya lagi. Jadi waktu kami pindah ke sini membeli lahan di sini, pertama yang terbayang adalah tentunya adalah contouring ya, karena lahannya adalah lahan slope saja gitu, memuliakan tanahnya dengan tidak memberikan pestisida atau tidak memberikan pupuk yang sintetis gitu. Jadi kami mencoba untuk merevitalisasi tanah sebetulnya. Dan sesudah itu yang kami lakukan adalah tentunya mencari bahan gitu kan, mencari bahan-bahan bekas di sekitar Bandung, dan kami menggunakan para tetangga di sini ya, sekarang sudah menjadi tetangga. Ada 12 orang yang membantu kami. Bersama-sama dengan mereka, saya dan Ucok kebetulan yang melakukan pembangunan sendiri. Jadi kita ber-14 tuh belajar bersama ya, membangun sebuah hunian dengan menggunakan sebanyak mungkin barang bekas. Bangunan rumah tinggal ini sebetulnya dari rangkaian kabin kebun salah satu yang terakhir ya.
Kenapa terakhir? Karena kami pikir kami harus belajar dulu bikin rumah yang lebih kecil ya, itu adalah kabin-kabin ya. Jadi sesudah itu selesai kami baru membangun rumah yang kami tempati dan itu memakan waktu sekitar untuk rumahnya mungkin sekitar 6 bulan ya. Totalnya 1,5 tahun kami membangun seluruh 3 kabin dengan satu rumah ini. Lantai 1 itu ada ruang tamu, area makan, ruang makan, dapur, juga ada 1 kamar mandi. Di area ini sebetulnya yang bisa dibilang baru itu mungkin hanya dinding ya dan railing gitu, railing tangga. Itu sih yang baru, selebihnya memang barang-barang bekas. Jadi kendala yang paling besar dalam penggunaan bahan bekas itu adalah bagaimana kita mencoba memadu padankan, karena kan selalu tidak sesuai ya apa yang kita desain dengan apa material yang kita dapat, tapi kita coba untuk memadu padankan. Dan yang kedua adalah memberikan fungsi baru terhadap barang-barang itu. It's very rewarding, bukan cuman kepuasan secara estetik ya gitu, tapi juga langkah kita rasanya lebih ringan dan itu sesuai dengan apa yang kita inginkan melalui slow living. Jadi kalau di lantai 2 itu ada meja kerja, jadi kita bisa sebut sebagai ruang kerja saya dan Ucok. Terus ada juga 2 kamar tidur saya dan Ucok, dan 1 kamar tidur untuk Mataniari, untuk Niar. Dilengkapi dengan kamar mandi, terus ada ruang sholat dan juga ada balkon. Jadi yang pertama memang kami bangun adalah kabin 66. Kami membangun kabin 68, sesudah agak bisa tuh bikin kabin 66. Dan kemudian kami membangun dapur komunal. Kami membangun juga kabin 53. Prinsipnya kami tidak mau membeli yang baru pada saat kami pindah gitu. Seringkali kan kalau kita pindah pengennya aduh baru lagi gitu kan. Hidupnya boleh baru, gaya hidupnya boleh baru, barangnya jangan baru gitu kan kita pengennya. Gitu. Jadi banyak sekali juga kita dapat barang-barang yang dari dulu memang lungsuran gitu dari orang tua, dari kakak gitu. Bahkan ada juga yang dari teman gitu. Kami menyimpan banyak sekali kenangan-kenangan ya, termasuk juga misalnya buku-buku, itu buku-buku kalau ada buku anak-anak itu buku ketika Niar masih kecil gitu kan, ketika dia balita ya kami pelihara. Ada sofa yang menjadi sofa pertama kami ketika kami menikah gitu, ada ranjang yang dulunya adalah ranjang orang tua kami gitu. Banyak semuanya memiliki kisah dan mudah-mudahan itu adalah kisah baik. Teman-teman yang menginap bisa merasakan itu gitu, kehangatan sebuah keluarga yang berusaha untuk mendekatkan diri lagi gitu dengan diri, dengan keluarga, dengan alam gitu. Kenapa kita membuka kabin gitu? Pertama ketika kami pindah juga kami sudah berpikir gitu, apa ya yang kira-kira akan menjadi income kami. Karena kami ingin berusaha hidup dari 1.500 meter persegi yang kami tinggali. Selain itu juga kami memang ingin memperkenalkan gaya hidup slow living tadi ya. Kabin kebun ini dibuka setiap akhir pekan saja gitu untuk teman-teman yang mau menginap. Kami sebutnya sebagai kawan kabin gitu kan. Agak reluctant kami sebut sebagai tamu gitu karena menjadi bagian dari kehidupan kami sebetulnya tinggal bersama kami. Menempel ke rumah tinggal kami membangun sebuah teras komunal, teras kecil, tapi itu adalah tempat kami untuk menyelenggarakan lokakarya karena kegiatan di kabin kebun salah satunya juga adalah pembuatan ekoprint atau natural dye, kemudian juga ada merangkai kaktus atau sukulen. Kalau bicara tentang kebun nih, memuliakan tanah itu butuh waktu.
paling tidak biasanya sampai 5 tahun. Jadi kami senang sekali ketika kami menginjak 6 tahun sekarang ini, tanah kami sudah betul-betul terlihat lebih subur. Apapun bisa jadi. Apa aja sih yang kami tanam itu macam-macam ya. Jadi kami memang berusaha untuk membuat keragaman karena ekosistem tidak mungkin terjadi kalau hanya ada satu jenis. Sebetulnya yang kami tanam itu sekarang lebih banyak yang sifatnya perennial. Perennial adalah sayur-sayuran yang tidak bermusim. Justru itu yang bisa membuat kita memiliki ketahanan pangan karena kan dia tidak bermusim. Dia sekali tanam kita bisa terus panen. Kalau ditanya apa yang paling berat dari semua yang kami lakukan sendiri ya di Kabin Kebun itu, salah satunya adalah pengelolaan sampah gitu. Tapi itu yang paling penting. Organik itu kami hampir tidak punya masalah karena semuanya bisa menjadi kompos, pembuatan ekoenzim, pestisida alami. Nah, yang anorganik ini yang plastik, styrofoam, ada sedikit kaleng dan lain-lain. Nah, ini yang kemudian kita pilah. Jadi rutinitas kami sekeluarga, kami bertiga itu dimulainya biasanya dari jam 5 pagi ya. Pembagian besarnya, kebun itu domainnya saya. Terus kalau Kabin, karena Niar kebetulan sedang ada di sini, Kabin itu yang mengurus semua Niar. Kalau Ucok itu domainnya adalah mengurus Anabuls, membersihkan kotoran dan lain-lain karena oke, kita punya banyak anjing tapi tidak boleh kotor gitu dan lain-lain. Itu Ucok tuh yang pegang dan kemudian kalau saya bagian yang menanam. Bisa dibilang semua ini yang ada di sini sekarang ada lebih dari 1000 jenis ya. Itu saya yang menanam sendiri gitu. Jadi kalau ditanya mungkin apa sih yang didapat ya dari pengalaman kami mencoba melakukan slow living, itu sebetulnya kami merasa lebih mengenal diri kami sendiri, termasuk keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki gitu. Ada keinginan selalu bahwa ketika kita sudah bersyukur, semua yang kita miliki kayaknya sudah cukup. Jadi kan sekarang sering ada wah decluttering dan lain-lain. Bagi kami itu bagian dari bagaimana upaya kami untuk lepas dari kemelekatan apapun gitu. Karena ternyata yang harus melekat dengan kita itu adalah kesadaran kita bahwa kita bagian dari sebuah kehidupan yang besar. Dengan demikian kita berusaha untuk berpikir jauh di luar diri kita sendiri. Jadi rumah bagi kami ya mungkin adalah sebuah cerminan dari kami apa adanya. Jadi dia menjadi bagian yang paling jujur sebetulnya dari segala hal yang kami miliki, yang kami rasakan. Kami tidak mungkin mewariskan harta gitu. Harta itu ya bisa habis ya, mungkin entah dijual, entah ada apa gitu. Tapi yang tidak bisa habis itu adalah pemikiran yang optimis dan kemudian sebuah nilai. Itu nilai kehidupan yang kayaknya klise ya, tapi itu yang memang ingin kami wariskan. Karena yang paling penting dia bisa tahu bahwa ada banyak hal dalam kehidupan yang harusnya bisa dipelajari dari rumah sebagai sebuah sumber pengetahuan pertama bagi keluarga ya, terutama bagi anak. Dari rumah inilah kemudian kita berusaha untuk bisa melakukan hal-hal yang menurut kami mengarah kepada kebaikan, kepada kemanusiaan, kepada fitrah kita sebagai manusia untuk bisa merawat alam.